3 poin penting dari Kemenpan RB soal P3 paruh waktu. Ini terakhir bikin lega teman-teman semua. Nah, beberapa hari yang lalu ramai bahwasanya untuk R2 dan R3 ini menolak paruh waktu, intinya begitu teman-teman semua. Dilansir dari jpn.com, Jakarta, salah satu isu menonjol dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 ialah mengenai nasib honorer database BKN yang tidak lulus seleksi atau tidak kebagian formasi. Ya. Sebagai honorer database BKN yang tidak lulus seleksi menyatakan menolak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nih, masalah honorer teman-teman semua ya. Aksi demo honorer database BKN muncul di beberapa daerah. Diketahui bahwasanya untuk Kemenpan RB nomor 16 2005 menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3 paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ya. Isu lain yang masih mengemuka adalah yakni mengenai jam kerja P3K paruh waktu ya. Di sini berikut beberapa poin pernyataan Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja merespon sejumlah isu yang muncul. Yang pertama, beliau menghimbau bahwasanya honorer jangan menolak paruh waktu, ya. Abbas Subagja berharap honorer jangan menolak paruh waktu, ya. Dia menegaskan jika penolakan terhadap P3 paruh waktu terus disuarakan, maka yang merugi adalah honorer itu sendiri. Ya, sayang sekali masih ada honorer yang menolak P3 paruh waktu, padahal sistem tersebut sudah menolong ya, dirancang untuk menolong mereka dari ancaman PHK ya. Nah, kemudian P3 paruh waktu lanjut merupakan solusi jangka pendek untuk menyelamatkan honorer tersebut, sebab sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN hanya ada 2 jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yaitu PNS dan P3K. Jadi selain ini sudah tidak diperbolehkan lagi ya menurut Undang-Undang tahun 2023. Dia menjelaskan bahwa P3 paruh waktu ini sifatnya hanya sementara ya. Jadi nanti ketika honorer yang sudah mengikuti seleksi 2041 dan 2 tetapi tidak tersedia formasi maka dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Honorer yang diangkat menjadi P3 paruh waktu jangan kecewa ketika anggaran sudah tersedia. Maka Pemda bisa mengusulkan ke Kemenpan RB untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ya tanpa seleksi lagi. Jadi ini salah satu solusi di mana teman-teman semua itu tidak di PHK. Terima saja dulu lah, jangan ada demo-demo, intinya begitu. Diketahui mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3 paruh waktu diatur dalam diktum ke-7 Kemenpan RB 16 2025, yakni pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan tentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5. Kemudian yang kedua adalah rincian kebutuhan P3 paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi yang paruh waktu ini wajib diusulkan ya untuk teman-teman semua bagi yang non-ASN yang tentunya tidak kebagian formasi. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Kemudian rincian kebutuhan P3 paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja. Setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Kemudian penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja waktu penyampaian. Dan PPK menetapkan pengangkatan P3 paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian berkaitan dengan jam kerja P3K paruh waktu, ini kewenangan PPK ya. Baca Bagio mengatakan mengenai beberapa jam kerja P3 paruh waktu menjadi kewenangan pimpinan masing-masing instansi atau pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kemudian P3 paruh waktu di daerah juga sama, menjadi kewenangan Pemda atau Pemda ya untuk mengaturnya. Kemenpan RB tidak mengatur jam kerja P3 paruh waktu, semuanya tergantung kebijakan Pemda. Dengan catatan jangan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Intinya ini teman-teman semua. Jadi untuk menghindari PHK teman-teman ya setidaknya harus menjadi paruh waktu ya, jangan ditolak ya, jangan menginginkan penuh waktu. Diketahui jam kerja P3 paruh waktu juga diatur di Kemenpan RB nomor 16 2025. Ketentuan tersebut terdapat di Diktum ke-14 Kemenpan RB 16 2025. Kemudian Kemenpan RB 16 tahun 2002 juga menyebutkan mengenai evaluasi kinerja P3K paruh waktu yang dilakukan setiap triwulan dan tahunan. Hasil evaluasi kinerja akan dijadikan pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi penuh waktu. Yang ketiga adalah jangan mempersulit honorer di sekolah. Jangan mempersulit honorer di seleksi P3K 2024 tahap 2. Bapak Bagio meminta panitia lokal Pemda berhati-hati dalam menyelesaikan berkas persyaratan honorer pada administrasi ya tahap 2 ya. Panselda kami imbau berhati-hati menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi tahap 2. Tolong jangan mempersulit mereka dan harap dibantu, kata Abah Subagio. Kemudian Abah Subagio juga berharap Pemda menghindari pemberian label tidak memenuhi syarat atau TMS kepada honorer pada seleksi administrasi P3 tahap 2. Berikan kesempatan kepada honorer apalagi yang masuk database BKN ya untuk ikut serta untuk seleksi 2024. Sebab kata Abah, syarat utama mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K ataupun P3K paruh waktu ialah harus ikut seleksi. Panselda jangan memberikan label TMS karena alasan tidak ada anggaran. Biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Misalkan ada Pemda yang hanya siap mengangkat separuh dari jumlah honornya, maka sisanya bisa dialihkan menjadi paruh waktu. Itu teman-teman semua. Jadi kemarin ramai ada pemberitaan bahwasanya demo dari R2 dan R3 ya untuk diangkat menjadi penuh waktu ya. Jadi mereka menolak paruh waktu. Ini kalau tetap dilakukan makanya mereka yang akan rugi sendiri karena ini adalah jalan khusus bagi mereka agar mereka tidak terkena PHK gitu ya. Dan ini juga toh nanti hasilnya bisa juga menjadi PP3K penuh waktu.